Sini, sini, sini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami dalam memaparkan atau mendiseminasikan aksi nyata kami di modul 1.4 budaya positif yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam program kami di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bone. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktu di sela-sela kegiatan kita yang insya Allah akan kita laksanakan. Jadi kami meminta waktu untuk memberikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman kami atau tugas kami di pendidikan guru penggerak sebagai calon penggerak angkatan 9 yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, Bapak Guru hebat, tak lupa kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai kedua kita, saudara kita, dan insya Allah kita akan semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, selamat datang para guru hebat. Di sini kami bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kami di sini berdiri untuk belajar bersama ibu-ibu guru hebat yang ada di depan kami. Semoga tentunya dengan adanya kami di sini bisa memberikan manfaat, berkolaborasi, tentunya saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cinta dan kita banggakan ini. Baik Bapak Guru sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan konsep utama dalam modul budaya positif yang kami sudah pelajari. Dan alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir ini merupakan tugas di modul 4, yaitu tugas akhir di modul 1 yang kurang lebih 2 bulan kami mengikuti program guru penggerak. Di sini juga ada Ibu Nanda selaku guru penggerak angkatan 7 yang mungkin sudah mendesimasikan sebelumnya, tapi tidak mengapa kita kembali mengulang, karena yang namanya pelajaran semakin kita ulang atau murojaah semakin terikat, karena semakin berkesempatan kita menerapkan di lapangan atau di sekolah kita. Ya, bagian pertama itu Bapak Ibu sekalian, ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi. Ya, ini mungkin sudah sering didengar, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, nanti kita lihat apa yang dimaksud dari poin-poin yang kami paparkan ini. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya kira ini kita sudah sering mendengarkan bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ini sudah kita lakukan semua di kelas maupun di lapangan dan kita sudah paham semua. Ya, kami pun nanti bisa tegur kalau ada salah, karena kami juga baru belajar. Ya, di sini sudah banyak sekali guru-guru yang senior kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa kami paparkan dan juga sambil belajar yang terdiferensiasi sehingga setiap murid
belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah paham semua apa-apa elemen dari profil pelajar Pancasila bisa kita lihat. Ya, di slide berikutnya, ya, disiplin positif. Ya, kita bisa lihat dalam budaya kita makna apa di sini? Disiplin itu budaya kita makna disiplin. Ya, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, mendapatkan kepatuhan. Ya, kepatuhan di mana kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, mungkin kita biasa dengar disiplin itu berarti terkungkung atau tidak nyaman. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar yang mungkin ada iming-iming sesuatu, tapi tentunya itu intrinsik, ya, dari dalam, bukan ekstrinsik dari luar. Nanti bisa kita lihat apa maksudnya. Kemudian selanjutnya, disiplin positif, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, itu teorinya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Kemudian, apa kebutuhan dasar manusia yang kadang kita tidak sadar apakah kita sudah memenuhi kepada murid kita atau anak kita. Yang pertama itu bertahan hidup, ya, atau survival. Biasa kita dengar kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kita harus betul-betul pahami anak kita apakah memang kasih sayangnya dan rasa terimanya sudah ada. Kemudian penguasaan, ya, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, ya, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, bisa kita lihat murid kadang melakukan disiplin ini karena takut, ya, karena takut apa? Takut dihukum. Nah, ini merupakan metode motivasi ekstrinsik karena sesuatu ketakutan, menghindari ketidaknyamanan. Ya, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, biasanya murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini biasa kita juga terapkan. Ya, atau merupakan motivasi ekstrinsik. Ini sama-sama ekstrinsik karena hukuman untuk mendapatkan imbalan. Kemudian selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, ini yang kita mau capai, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, yang merupakan tentunya motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Selanjutnya sekalian, Bapak Ibu hebat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dan ada penghargaan. Apa bedanya? Kita lihat, hukuman itu menyakitkan. Kadang memang kita menghukum menyakitkan anak-anak, kemudian tidak nyaman. Kemudian murid takut. Kemudian kadang kita memaksa untuk melakukan hukuman. Murid menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman itu kadang murid tidak mau terus terang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, ada bagus juga tapi juga mempunyai nilai-nilai negatif, yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Ya, dengan adanya penghargaan kadang teman-temannya yang tidak diberi itu kadang sifat ada timbul sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas karena mungkin sudah tidak dihargai, tidak diberi penghargaan atau tidak mendapatkan sesuatu, dia kreativitasnya tidak timbul. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, sistem ranking ini juga
dalam kurikulum kita itu memang sudah tidak ada, tapi semua anak-anak diberi penghargaan sesuai dengan apa bakat dan minatnya. Antara lain merampas hak menghargai dirinya. Ini perbedaan Bapak Ibu sekalian, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang tadi, yang gagal sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi. Ini sudah kita sering dengar. Kemudian restitusi. Ini restitusi kadang kita dengar mungkin sekali-kali, karena sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman kita yang angkatan 7, untuk angkatan 7 kemarin, yang bahwa kita bahas kembali. Apa itu konsekuensi? Yaitu adalah penguatan jangka pendek. Jadi jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian memberikan stimulus dan respon. Ya, kemudian murid menghormati peraturan. Ini sudah ideal sebenarnya kalau kita sudah memberikan konsekuensi. Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Tetapi masih ada kekurangannya. Ya, ketika kita menerapkan konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi, ya kita lihat di sini apa restitusi itu. Ketika kita menerapkan itu, murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya, sehingga tentunya kita bisa fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan perbedaan dari konsekuensi itu hanya jangka pendek. Kalau restitusi bisa kita memecahkan masalah jangka panjangnya. Jadi masalah-masalah mungkin keluarganya bisa kita pecahkan. Kemudian murid menghormati dirinya, silakan masuk. Menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, artinya di sini murid atau peserta didik bisa mengontrol, ya, atau membuka kontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, itu perbedaannya. Kita bisa lihat konsekuensi dengan restitusi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian konsep disiplin atau pendekatan restitusi yang merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid atau pada peserta didik kita, di mana kita bisa lihat apa itu pengertian restitusi yang kita sudah bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok atau komunitas mereka dengan karakter lebih kuat. Dan ini yang sebenarnya diinginkan oleh kurikulum kita, bagaimana bisa menerapkan restitusi dalam setiap kasus-kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kita bisa lihat ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu sekalian, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian kita menawarkan sesuatu, tapi tidak memaksa. Ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa kesalahannya, ya bagaimana, apa alasan yang dia melakukan kesalahan, kemudian bagaimana memperbaiki. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Mungkin ada tadi keputusan dasarnya tidak mungkin. Dia orang berkemah di rumah, jarang mendapatkan kasih sayang, ataupun ya tidak terbutuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Kemudian fokus pada karakter, ya bukan tindakan. Artinya ini kalau dia melakukan menyadari kesalahannya, dia bisa betul-betul berkarakter, tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi apa yang bisa dilakukan? Kita menawarkan untuk tidak melakukan lagi kesalahan atau pelanggaran yang dilanggarnya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Perbedaan, ya di sini ada contoh kasus murid sering tidak kerjakan PR. Ya, kalau kita memberikan hukuman, mungkin kita bisa lihat guru kadang menghukum murid tersebut hormat bendera. Ya, ini juga saya sering lakukan. Apakah lari push up selama 10 menit menghadap matahari, yang kadang kita lakukan. Guru marah, ya, murid menjadi takut. Nah, tapi perbedaannya apapun konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk ya mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ini lebih soft lagi, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya bukan lagi fisik, tapi memberikan sesuatu yang lebih berat dari semestinya.
Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, dibandingkan dengan hukuman, konsekuensi lebih bagus. Tapi kalau kita lihat restitusi, guru menanyakan keyakinan, ya, keyakinan kelas kira-kira apa yang dilanggar, ya, apa yang dilanggar oleh murid kita, dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi contoh, seumpama kita memberikan dulu bahwa nak, memang kita ini manusia, pasti tentunya mempunyai kesalahan. Kemudian kita berusaha terbuka dan sesuai menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya sedang bisa kita lihat contoh yang kami sudah lakukan. Untuk 5 posisi kontrol restitusi, ya, yang ini yang masih bisa kita lakukan, dan tentunya kami juga sering melakukan, dan mudah-mudahan bisa kita memperbaiki dengan bisa berada pada posisi manajer. Posisi pertama itu penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Dan yang kita inginkan bahwa kita bisa selaku manajer. Ya, mungkin sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu teman-teman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini perbedaannya. Penghukum patuhi aturan sekolah, ya, lalu berdiri di depan barisan. Ya, ini menghukum, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, ya, berapa kali guru harus memberitahu kamu, ini biasa bahasa yang kita lakukan. Ya, guru kecewa, ya, sama kamu, nak. Misalnya begitu. Kita membuat bersalah ini anak-anak kalau kita biasa sebagai selaku pembuat rasa bersalah. Kalau posisi teman, posisi kontrol teman itu kadang kita bercanda-bercanda sama anak-anak, ya, ayolah yang tertib, ya, buat kita bisa katakan begitu buat guru bangga, Pak Guru bangga, kali tidak apa-apa, ya, apa yang kamu buat salah. Kadang kita memberikan dia toleransi. Kalau pemantau, ya, kadang kita melihat, ya, kamu sudah melanggar, ya, kadang kita memberikan memberikan peringatan, konsekuensi, kau harus melaksanakan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Nah, untuk manajer, ya, kita kadang menanyakan seperti tadi posisi restitusi. Kita di sini sudah menggunakan, ya, teori restitusi sebagai manajer, menanyakan kesalahan. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita bertanyakan kesalahannya, kemudian kita suruh mencari solusinya sendiri. Ya, kemudian ini mungkin yang terakhir, kalau sudah ada semua, ya, kita ada keyakinan kelas yang sudah kita bisa buat. Kemudian, ya, ini kegiatan. Kemudian, ya, ini keyakinan kelas. Ya, baik, karena kita sudah kumpul semua info, kita akan masuk. Nanti kami lanjut sekali kalau masih ada waktu. Karena untuk menampilkan semua slide untuk tugas kami, mudah-mudahan masih diberi waktu. Dan terima kasih atas waktunya semua Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kami bisa lanjut kembali dan kita masuk di kegiatan kita. Kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya nak? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat. Iya Pak. Tadi waktu saya mengajar atau waktu Aswar saya panggil di sini tahu nggak apa kesalahannya atau yang saya panggil ke sini apa yang Aswar Pak. lakukan? Terlambat Masuk ya. Iya. Oke. Itu kan terlambat tentunya merupakan kesepakatan kita bahwa kita harus disiplin tepat waktu ya. Keyakinan kelas kita itu datang tepat waktu. Iya Pak. Aswar tadi datang terlambat tapi Pak Guru masih izinkan masuk. Iya Pak. Nah, oleh itu Pak Guru mau menyampaikan bahwasanya namanya manusia itu tidak artinya kita hilap, kita tidak luput dari kesalahan ya. Olehnya itu Aswar harus mengakui kesalahannya itu ya. Iya Pak. Ya harus tentunya memahami bahwa memang Aswar salah. Iya. Terus Pak Guru ingin mau tanya, kira-kira apa alasannya Aswar terlambat tadi masuk pelajaran PJOK? Apa alasannya? Karena begadang tadi malam Pak. Oh begadang. Iya Pak. Apa yang dilakukan begadang? Belajar. Main game Pak. Masya Allah main game. Oh main game ya. Main game itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau berlebihan ya walaupun sebenarnya belajar juga boleh-boleh saja begadang, tapi kalau terlalu larut malam tentunya tidak bagus untuk kesehatan. Iya. Ya, olehnya Aswar barangkali diubah ya. Iya Pak. Diubah dan tentunya kita pasti bisa mampu mengubah kalau itu dari dalam hati kita. Iya Pak. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang Aswar tadi langgar? Tidak apa? Tidak ada tepat waktu. Ya, tidak ada tepat waktu artinya kedisiplinan. Iya Pak. Ya, walaupun tentunya Aswar di situ bisa mungkin memperlihatkan bahwa Aswar sebagai ini, tapi itu tidak bagus oleh teman-teman. Nanti dicontoh toh. Iya Pak. Nah, olehnya itu berjanji ya, Aswar kira-kira bisa merubah kelakuan itu. Apa cara-cara Aswar sehingga bisa merubah tidak akan terlambat? Datang tepat waktu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di rumah sehingga bisa tidak terlambat? Tidak begadang. Nah, tidak begadang. Apalagi tidurnya jam berapa bagusnya supaya Tidur tepat? jam 9. Jam 9 ya. Iya Pak. Janji. Janji Pak. Apalagi main game jangan terlalu dikurangi. Iya Pak, dikurangi. Bisa mengurangi main game? Iya bisa Pak. Bisa. Saya tidak melarang main game, boleh-boleh saja tapi dikurangi. Olehnya itu mudah-mudahan Aswar bisa lebih baik lagi, dan tentunya Pak Guru mendoakan, kita sama-sama doakan mudah-mudahan kedepannya Aswar tidak akan terlambat lagi ya. Dan bukan cuma mata pelajaran Pak Guru, bukan PJOK, tapi juga semua mata pelajaran. Iya Pak. Oke, saya kira itu ya. Iya Pak. Disadari ya kesalahannya. Iya Pak. Ya, saya cukup ya. Silakan ke kelas. Ya, kasih.